Shalom anak-anak, pada hari ini kita belajar bersama kembali lagi, di mana topik kita pada hari ini berbicara mengenai kekayaan dan sukses dengan jalan pintas. Ya, hal-hal ini seringkali kita melihat dan pernah kita juga mendengarkan ya di mana-mana bahwa ada orang yang selalu melewati jalan pintas, atau yang seringkali orang-orang itu memakai jalan pintas, tidak pernah mereka mengalami sebuah proses itu. Ya, baik itu kalau mereka bekerja di tempat-tempat yang bagus, mereka harus melewati jalan pintas. Ya, supaya mereka bisa cepat lolos ya. Cepat lolos. Demikian juga dalam meraih jabatan, mereka harus pakai jalan pintas. Nah, dalam hal ini ada orang berpandangan bahwa kekayaan dan sukses itu gampang. Nah, ini yang mereka pandangan mereka. Ada juga orang yang berpendapat bahwa meraih sebuah kekayaan dan sukses itu butuh proses. Nah, untuk menjadi kaya raya, seseorang seringkali melewati jalan pintas dan mereka tidak memikirkan resikonya seperti apa ke depan. Nah, seperti ya salah satu contoh yaitu korupsi. Nah, korupsi ini adalah seringkali kita mendengarkannya. Tetapi orang yang korupsi ini juga bukan orang-orang biasa, tetapi mereka ini adalah orang yang sudah menduduki jabatan tinggi, tapi mereka masih korupsi. Kenapa? Supaya mereka cepat kaya, cepat banyak uang. Kenapa? Karena fokus mereka hanya uang. Kedua, yaitu jualan narkoba. Ini juga seringkali kita mendengarkan ini yang melewat televisi. Siapa yang melakukannya? Adalah orang-orang yang terkenal. Salah satu contoh yaitu seperti artis. Mereka yang melakukan itu. Kenapa mereka bisa melakukan? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketika hal ini terjadi, lalu juga masyarakat yang lain juga ikut untuk melakukan hal demikian. Ya, berikutnya, ya, kita melihat di sini adalah ada juga dengan cara jual diri. Ya, kita bisa melihat, ya, menjual diri. Kenapa bisa menjual diri? Ya, supaya mereka bisa dapat uang dan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ya, ini terjadi ya. Seringkali ini bisa terjadi adalah seperti anak-anak remaja. Ya. Mereka tidak bisa melewati bahwa jalan pintas terbaik untuk meraih kesuksesan adalah sebenarnya itu dengan banyak belajar dan berusaha. Bukan melalui korupsi, bukan melalui jualan narkoba, dan bukan melalui jalan jual diri. Nah, orang-orang tidak memakai proses, tetapi apa yang mereka pakai adalah jalan pintas. Dan saya harap kepada anak-anak, janganlah melewati halal cara pintas itu. Lewatilah proses. Nah, itulah yang Tuhan mau dalam hidup Anda. Nah, kita melihat contoh kasus ya. Ini salah satu contoh kasus ya. Kalau nanti Anda anak-anak bisa baca dalam modul kita ya, dalam buku agama Kristen itu ya sudah Bapak Ibu guru bagikan, di situ ada baca nanti di situ. Ya, kita melihat bahwa sebuah contoh kasus ini ya, sebuah berita mengejutkan terjadi di salah satu kota di Pulau Jawa. Ya, dilaporkan bahwa seorang murid, ini baru murid SMP, terlibat dalam praktik pelacuran. Kalau dia masih SMP, itu dia masih remaja. Ya, ia menjual teman-temannya yang masih duduk di SMA untuk melayani laki-laki hidup belang sebagai pelacur. Hanya karena apa dia melakukan demikian? Supaya dia bisa mendapatkan namanya HP pintar BlackBerry. Nah, ini hal-hal ini anak-anak sekalian, bahwa harus kita tinggalkan ini. Ya, harus kita menjauhkan diri dari hal-hal seperti ini. Janganlah kita memakai terus jalan pintas itu. Jalan pintas itu memang bagus, kelihatannya enak, kelihatannya bagus, tetapi ingat resikonya nanti ke depan. Ya, kalau kau anak Tuhan, pasti Tuhan akan ya memberi
nanti hukuman kepadamu setimpal dengan perbuatanmu. Ya. Kita bisa melihat juga lewat Kompas. Ya. Ingin ya namanya siswa ingin punya bebek. Ya, ini namanya BlackBerry. Dia ingin punya bebek. Siswa SMA ini di Surabaya, apa yang dia lakukan? Yaitu jual diri pada bulan ya September pada bulan Juli 2003. Bukankah ini tragis ya? Mengapa remaja-remaja itu tidak berpikir jauh tentang masa depan mereka? Bukankah semuanya ini tanda-tanda ketidakdewasaan? Ya, betul. Ya, ini karena ketika orang-orang ini melakukan hal demikian, itu membuktikan bahwa mereka itu belum dewasa. Nah, inilah fokus kita dalam pelajaran ini supaya kita bisa menjadi dewasa. Dewasa secara jasmani, dewasa juga secara spiritual. Ini yang perlu kita harus belajar baik-baik. Ya. Ya, kita melihat di sini ya, bahwa dalam hal-hal seperti yang tadi ya Bapak jelaskan, Tuhan Yesus juga sudah pernah mengalami hal demikian. Dia juga ditawarkan mengenai masalah makanan minum. Dia juga ditawarkan dengan apa? Dengan kekayaan dunia ini, ya, dengan kekuasaan dunia ini, dia sudah ditawarkan oleh iblis. Tetapi ketika hal ini, Yesus tahu bahwa hal-hal ini adalah cobaan bagi dirinya. Dia tidak mau berani melakukan hal itu dan dia tidak mengikuti pengaruh-pengaruh daripada ular itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia berkata demikian. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Maksud daripada ayat ini adalah bukanlah semata-mata supaya kita rajin baca Alkitab, melainkan terutama sekali supaya ya kita bisa mengenali ajaran-ajaran yang merendahkan nilai-nilai kehidupan kita sendiri. Ya, yang membuat hidup tidak lain daripada sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata-mata. Karena itu bukan hanya itu saja yang kita bisa penuhi, tetapi kita juga harus memenuhi namanya kebutuhan spiritual kita. Kita harus memperkuat spiritual kita. Ketika spiritual kita kuat, maka kita bisa melawat godaan-godaan ini yang selalu ada di hadapan kita. Ya. Nah, anak-anak, saat kita percaya kepada Yesus, kita menerima tugas baru. Namun tugas itu layak untuk kita lakukan, karena dia juga mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang menyerahkan segalanya karena aku dan karena Injil, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Ya. Dan pada zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Dalam Markus pasal 10 ayat 10 ayatnya ke-29 sampai nanti ayatnya ke-30. Mengikut Kristus memang sulit, ya. Itu sulit memang. Memang itu adalah proses. Tetapi dia telah memberikan kita rohnya dan kita pun menerima upah berupa hidup yang berlimpah dengan sukacita sekarang juga dan selama-lamanya. Nah, ini kebahagiaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari belajar baik-baik. Mari kita mendewasakan diri kita untuk selalu mengutamakan spiritual kita daripada kebutuhan jasmani dan kebutuhan biologisnya kita. Ya. Anak-anak sekalian, supaya Anda bisa belajar dari sini. Ya. Mari kita melihat kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain. Ya. Kita baca satu clipping ya pada bait ke-7 puisi clipping ini, ia mengatakan demikian, ya. Ya. Jika kau dapat berbicara kepada rakyat jelata dan mempertahankan kebijakanmu, atau berjalan dengan raja-raja tanpa kehilangan hubungan dengan rakyat biasa,
jika tiada musuh atau teman tercinta dapat melukaimu, ya, jika semua orang menghargaimu tapi tak berlebihan. Ya, kita melihat ya orang-orang yang melakukan seperti ini. Kita melihat maksud daripada clipping ini ya. 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 Kita melihat di sini bahwa clipping mengatakan orang yang dewasa adalah orang yang bisa berbicara kepada rakyat kecil namun tetap mempertahankan kebijakannya. Ya. Di sini kita melihat kalaupun ia bisa berjalan dengan raja-raja, ya, hal itu tidak menjadikannya sombong dan berkepala besar. Rasanya tidak banyak orang yang bisa bertindak seperti itu. Ya, maksudnya anak-anak bahwa ada orang ya kalau dia sudah menduduki jabatan tinggi ya sebenarnya dia bagaimana ketika dia melihat rakyat kecil, bagaimana ketika dia melihat orang yang miskin itu, pasti dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia sudah menduduki jabatan. Itu seringkali ada orang-orang seperti itu. Apakah dia sudah orang kaya atau dia duduk bersama-sama dengan orang-orang yang jabatannya tinggi atau kepada raja-raja, apa yang terjadi? Dia tidak lagi bergaul atau bergaul kepada orang-orang yang miskin tadi. Tetapi di situ tadi dikatakan bahwa hanya sedikit saja orang yang dapat melakukan hal itu. Ya, sekalipun dia memiliki jabatan tinggi, tetapi dia juga masih peduli dengan rakyat kecilnya. Ya, kita melihat siapakah dia. Ya, ya, kita melihat di sini bahwa Presiden Obama, ya, Presiden Obama ini adalah dia Presiden Amerika Serikat. Dia ini tidak segan-segan berhenti di sebuah restoran, yaitu nama restorannya ini ya hamburger. Ya, di situ dikatakan bahwa makanan siap saji yang dianggap sebagai makanan murah. Ia tidak segan-segan makan di tempat murahan seperti itu. Sebenarnya anak-anak, orang-orang seperti ini jarang sekali makan seperti itu. Makan di tempat-tempat yang ya sederhana, murah lagi. Ya sebenarnya ya biasa belanja di situ atau yang biasa makan di situ adalah orang-orang yang sederhana, yang uangnya pas-pasan. Nah, di sini kita melihat bahwa Presiden Amerika Serikat, ya namanya Obama, dia tidak mau peduli, dia juga mau makan di sana. Nah, kenapa bisa dia melakukan hal itu? Dia membuktikan bahwa dia itu orang dewasa, orang yang bisa peduli rakyat kecil, orang yang bisa peduli dengan orang-orang yang terhina, yang tidak layak menurut pandangan orang banyak. Nah, orang yang dewasa dan matang kepribadian dan pemikirannya pasti tidak akan canggung-canggung melakukan hal-hal yang di mata orang lain mungkin dianggap akan merendahkan derajat dan kedudukannya. Nah, hal ini juga ya, Yesus juga pernah melakukan hal ini seperti itu. Dia juga makan di tempat-tempat yang sederhana. Ya, bahkan ia pernah diundang oleh Simon, seorang Farisi yang kaya, untuk makan di rumahnya. Tetapi dia tidak apa-apa. Nah, ada lagi, ia pun juga ya tidak segan-segan duduk dan makan di antara para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya, di mana pemungut cukai ini ya di mana pada masyarakat dulunya atau di zaman dulu atau orang-orang Yahudi itu, ketika mereka melihat pemungut cukai ini atau orang-orang berdosa ini, mereka tidak mau dekat-dekat.
Tetapi Yesus berani loh, berani untuk datang dan makan bersama mereka. Nah, kita melihat ketika Yesus masuk dan makan bersama-sama dengan orang-orang pemungut cukai ini, apa kata orang yang ada di sekeliling mereka? Mereka datang dan berkata kepada Yesus, kenapa dia makan bersama-sama orang berdosa? Tetapi itu ya Tuhan Yesus mau lakukan supaya hinaan-hinaan itu lepas. Supaya dia adalah orang yang sebenarnya dia orang yang berkuasa. Dia adalah orang yang tinggi jabatannya sebenarnya. Tetapi dia merendahkan dirinya. Dia juga memiliki rasa kebersamaan dengan orang-orang yang dia dinamakan tadi adalah orang berdosa. Ya. Bahkan sebaliknya, ia berusaha mendekatkan diri dengan orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat, supaya dengan demikian mereka bisa diterima oleh masyarakat, dan dengan demikian dapat diharapkan bahwa mereka bisa hidup seperti banyak orang lain. Nah, itu yang Yesus harapkan bagi kita. Ya. Baik anak-anak, kita lanjut. Kedewasaan penuh yang kita lihat di dalam diri Yesus adalah kehidupan yang berfokus pada kepentingan orang lain, bukan pada kepentingan dirinya sendiri. Demi kemuliaan Allah, itulah yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 3-4. Sebab ini hendaklah dengan rendah hati yang seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, ya, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, itu ya perlu. Ya. Apakah ini berarti orang Kristen tidak boleh memperhatikan kepentingannya sendiri? Sudah tentu tidak. Paulus ingin menekankan agar kita tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Ya. Kita masuk lagi bahwa kedewasaan yang benar yang mestinya terjadi pada hidup kita masing-masing adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang-orang di sekitar kita. Ya. Kedewasaan yang benar itu mestinya tampak dalam kemampuan kita ketika kita diperhadapkan, ya, dengan berbagai ajaran, pemikiran, filosofi, bahkan juga iklan-iklan, ya, iklan-iklan yang mengajarkan kita cepat sukses atau cepat berhasil, kaya, masyhur, yang mudah dengan jalan pintas. Itu sebenarnya itu bohong. Makanya ketika kita sudah dewasa, pasti kita tidak mau terpengaruh hal-hal demikian. Nah, Alkitab justru mengajarkan kita yang sebaliknya. Kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip, yang didasarkan pada firman Tuhan. Nah, ini ya dia. Bukan kedewasaan dalam mengikuti ajaran palsu, ajaran sesat, iklan itu ajaran sesat. Tetapi kita harus dewasa yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip, didasarkan pada firman Tuhan. Nah, hari ini tugas kita yaitu hal yang pertama, nomor saja, yaitu hal-hal apa yang dapat kamu lakukan supaya hidupmu bermakna bagi Tuhan. Nah, ini anak-anak bisa jawab nanti. Hal-hal apa yang dapat kamu lakukan supaya hidupmu bermakna bagi Tuhan. Ya. Sebagai catatan kepada kita pada hari ini, yaitu ini harus diingat baik-baik. Nomor 2 adalah catatan pribadi kita. Jangan suka jiplak atau copas tugas dari teman. Apabila kedapatan, maka sebagai konsekuensinya lembaran tugasnya tidak dikoreksi atau tidak dikasih nilai. Ya. Kerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh sebagai bukti bahwa Anda sudah dewasa di dalam spiritual. Ya. Sampai di sini yang Bapak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, jaga selalu kesehatan. Shalom.